Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khair hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Ayyuhal ahibbah, azani Allahu jami'an, para aba dan umma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri di pagi hari yang Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita menghirup udara yang segar ini. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan melangkahkan kedua kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sempat menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah dilanjutkan kembali, yaitu menuntut ilmu. Kita belajar mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah aba dan umma, duduknya kita di sini insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib abadan umma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah belajar kita pada pagi hari ini adalah yaitu berkaitan tentang parenting. Apa itu? Yaitu tentang fase pendidikan anak. Sekali lagi, tema kita parenting kita adalah fase pendidikan anak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penciptaan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum melahirkan kita ke dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita semuanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhlaqal maqadir qabla 50 alfasana. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan manusia sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia ketika kapan? Dimulai dari takdir baiknya, buruknya, rizkinya dan lain sebagainya ketika di dalam kandungan 4 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melahirkan ke dunia ini. Dan begitu banyak amanah yang telah Allah wasiatkan kepada manusia.
yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang senantiasa bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan fitrah ini adalah yang pertama, lahir dalam keadaan yang baik. Yang kedua adalah lahir dalam keadaan Islam. Kemudian yang ketiga adalah lahir mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena orang tuanya Yahudi, dia menjadi agama Yahudi. Karena orang tuanya beragama Nasrani, anaknya pun menjadi agama Nasrani. Kemudian karena orang tuanya beragama Majusi, penyembah api, dan anaknya pun mengikuti penyembah api. Allah mentakdirkan kita lahir dalam keadaan Islam. Allah menjadikan anak-anak kita, keturunan kita, yaitu beragama Islam. Ini adalah salah satu tiket yang Allah berikan kepada kita karena bentuk sayangnya Allah kepada kita. Maka kita berdoa selalu yang kita panjatkan, ya Allah berikanlah hidayah Islam. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah Islam kepada kita, ada dua. Apakah kita hanyalah Islam sekedar simbol saja yang berada di saku kita, yaitu KTP kita Islam? Ataukah yang kedua, Allah memberikan hidayah Islam sebenar-benarnya hidayah, sebenar-benarnya petunjuk. Ketika panggilan Allah sholat 5 waktu, kita bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika perintah puasa di bulan suci Ramadan, kita melaksanakan kewajiban itu dan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan, yang telah Allah perintahkan kepada kita. Nah, maka ketika Allah sayang kepada kita, memberikan hidayah Islam kepada kita, maka harus kita jaga. Harus kita memperdalami lagi agama Islam ini agar Allah Subhanahu wa taala pahamkan tentang agama kita, karena tidak ada yang lain untuk menyelamatkan kita kecuali kita kembali kepada agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Walaqal insana bi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan darinya. Allah menciptakan kedua mata kita bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan kita bisa memegang. Allah menciptakan kedua kaki kita bisa melangkah. Dan Allah menciptakan seluruh anggota tubuh kita, yaitu yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tetapi masih banyak ketika kita melihat saudara-saudara kita ketika diberikan kenikmatan oleh Allah,
dari melihatnya, dari semua panca indera yang Allah berikan kepada kita, tetapi dia masih lalai meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Aba dan Umma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, perkara yang sudah menjadi sepatutnya bagi orang tua ketika anak dilahirkan ke muka bumi ini, salah satu tanggung jawab yang paling terbesar bagi kedua orang tua adalah mendidik anak-anaknya. Dekatkan dengan agama Islam, jauhkan dari maksiat dan dosa, bimbinglah anak-anak dengan Al-Quran, tarbiyah Islamiyah, sehingga anak tumbuh kembang yaitu dalam naungan Islami atau naungan yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan. Begitu banyak saudara-saudara kita yang jauh dari agama Islam, pendidikan dari agama Islam, yang akhirnya anak-anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita ingin ketika kita diwafatkan oleh Allah, anak kita melantunkan doa untuk kedua orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun meninggal dunia, dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak mungkin anak kita bisa mendoakan orang tuanya. Tidak mungkin anak itu bisa memperhatikan kedua orang tuanya. Tidak mungkin anak itu bisa berbakti kepada orang tuanya kalau dari masih kecil tidak didekatkan dengan Islam, dijauhkan dari agama Islam, tidak mempelajari agama Islam. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, ketika kita mempelajari agama Islam ini adalah hatal mamat, sampai Allah wafatkan kita, itu adalah batas terakhir untuk kita mempelajari agama Islam ini. Kemudian yang selanjutnya, Aba dan Umma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fase perkembangan anak itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fase at-tufulah. Apa itu fase at-tufulah? Fase at-tufulah itu adalah dinamakan fase kanak-kanak. Fase at-tufulah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fase penyusuan. Fase penyusuan ini adalah 0 sampai 2 tahun. Fase penyusuan ini adalah tidak bisa air ASI ibu diganti dengan susu sapi ataupun formula. Wajib bagi wanita karir yang kerja di luar rumah, yang seharusnya memberikan ASI sampai 2 tahun, diganti dengan susu formula. Tidak boleh. Karena kewajiban bagi seorang wanita ataupun istri harus memberikan susu ASI selama 2 tahun. Ini adalah amanah yang Allah berikan kepada seorang istri. Kemudian yang kedua, di fase at-tufulah yang kedua adalah fase hadonah. Fase pengasuhan 2 sampai 7 tahun. Dan fase hadonah ini adalah peran penting bagi kedua orang tuanya. Bukan hanya pengasuhan ini diamanahkan untuk seorang istri, tetapi pengasuhan ini adalah tanggung jawab besar, adalah salah satunya untuk para ayah. Ingat Aba dan Umma, anak kita yang 3 tahun, anak kita yang 4 tahun, anak kita yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau dia meranjak dewasa nanti,
Tidak mungkin dia akan kembali kepada fase kanak-kanak. Maka jangan lewatkan sedikit pun, sesibuk apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun urusan kantor kita, sempatkan untuk hadir pengasuhan untuk anak-anak kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cinta dengan keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang cinta kepada anak-anaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewatkan sejengkal pun dan sedikit pun fase hadonah ini. Rasulullah hadir untuk mendidik anak-anaknya. Rasulullah hadir untuk membina anak-anaknya, bahkan sampai cucunya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, sampai Hasan dan Husain sampai di pangkuannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Hasan Husain, ya Hasan, ya Husain, ijri, larilah. Kemudian ketika kamu lari sampai kepadaku, kemudian siapa yang paling pertama nanti aku akan berikan hadiah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyempatkan waktu untuk bermain. Sibuk siapa Nabi dengan kita? Kita selalu memikirkan tentang masalah mencari nafkah. Iya, betul. Mencari nafkah hukumnya adalah wajib, tetapi mendidik anak juga adalah hukumnya wajib. Ayah yang cerdas, ayah yang pintar adalah membantu istrinya, yaitu mendidik anak-anaknya, terutama adalah dalam fase pengasuhan anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya, fase atukulah ini adalah 0 sampai 7 tahun adalah fase yang sangat penting untuk menguatkan akidah untuk anaknya, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada anak, memperhatikan permainan anak, menghargai hasil karya anak, dan menjadikan rasa aman kepada anak. Dinukil dalam kitab Tarbiyatul Aulad halaman 65. Jadi abah dan umma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, sudah ada yang kita berikan penanaman untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah penguatkan akidah untuk anak-anak kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada anak kecil, Aina Allah? Kemudian anak kecil itu mengatakan, Allahu bis-sama. Allah itu berada di langit. Kemudian Nabi mengatakan, Ar-Rahman 'alal arsy-istawa. Dan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Mendidik dan mengajari tentang masalah akidah. Karena akidah adalah fondasi pendidikan awal, peletakan batu pertama, fondasi pertama untuk pendidikan anak-anak kita. Nah, maka kita selaku orang tua di rumah ketika mendidik anak-anak kita, fondasi pendidikan yang pertama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita yaitu tentang akidah ataupun tauhid. Kalau kita memilih sekolah untuk anak-anak kita, cari sekolah yang dapat menguatkan akidah dan tauhid anak-anak kita. Karena ini adalah metodologi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik anak-anaknya. Apa kata Nabi? Awwalu da'watur rasul wal anbiya'i wal mursalin anit tauhid. Dakwah yang pertama kali yang didakwakan oleh para nabi dan para rasul adalah tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah. Sedangkan para ulama mengatakan wajibnya kita untuk pelajari tauhid karena tauhid adalah miftahun min mafatihil jannah. Tauhid adalah kunci dari kunci-kunci sebab orang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka ini hal yang terpenting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Fondasi awal, peletakan batu pertama untuk anak-anak kita yaitu tentang masalah tauhid. Kemudian yang selanjutnya adalah fase pada usia 0 sampai 7 tahun ini adalah harus benar-benar menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Maka saya bilang tadi harus hadir untuk pendidikan anak-anak kita. Minimal ketika anak-anak kita pulang sekolah ditanya, "Nah, hari ini belajar apa? Teman-temannya bagaimana? Ada PR atau tidak?" Kemudian kita hadirkan diri kita juga bermain dengan anak-anak. Kita ajak keluar, kita bermain bersama dan lain sebagainya. Main bola bersama, main panahan bersama misalkan, dan olahraga-olahraga lainnya, berenang dan lain sebagainya. Ini adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang antara anak dengan orang tua. Maka di sekolah, saya selaku konsultan pendidikan, yaitu ada program yang namanya adalah Habibi Ani. Ayah, engkau adalah ayahku yang paling hebat. Acara itu, agenda itu adalah dikhususkan khusus untuk ayah dan anak-anak di sekolah. Yang mana kebanyakan ketika mengantar anak ke sekolah itu biasanya adalah para umaknya, para ibunya. Karena ayah sudah pagi-pagi berangkat menuju kantor ataupun pekerjaannya. Kita hadirkan satu hari untuk kita berikan parenting tentang tanggung jawab ayah untuk pengasuhan anak. Kemudian kita buatkan fun games, lomba dan lain sebagainya agar anak-anak itu senang. Oh, Masya Allah ya, ayah saya pun hadir dalam pendidikan anak-anaknya, menimbulkan rasa bangga untuk anak-anaknya. Ingat, sangat bahaya sekali kalau seorang ayah jauh dari pendidikan anaknya. Kita lihat anak-anak perempuan di luar sana yang ia suka pacaran, bahkan dibawa sama pacarnya berhari-hari, ya tidur bareng dengan pacarnya dan lain sebagainya. Sebab kenapa? Karena ia mencari sosok laki-laki yang ingin menjadi perhatiannya, ingin diperhatikan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sosok figur ayah di rumahnya tidak ada. Ayahnya cuek, ayahnya tidak peduli terhadap anak-anak perempuannya, sehingga ia mencari di luar sana sosok laki-laki yang bisa menjadikan perhatiannya, yang ujung-ujungnya adalah terjadinya perzinahan. Ini hal yang kiranya kita anggap sepele, tetapi hal yang sangat terbesar untuk fase perkembangan anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah fase at-tamyiz. Yang kedua adalah fase at-tamyiz. Fase at-tamyiz ini adalah umur dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Dalam fase ini, anak mulai mengenal sistem kerja alam dan banyak bertanya tentang kejadian-kejadian, dan dari fase ini adalah mulai dikenalkan ataupun pembiasaan anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya fase tamyiz ini adalah ketika anak-anak yang akhwat ataupun perempuan keluar dari rumahnya dibiasakan untuk memakai jilbab. Kemudian yang kedua adalah pada usia 7 tahun ini tempat tidurnya mulai dipisahkan.
nggak boleh digabung antara laki-laki dan perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki. Ana mendapati di pondok pesantren yang ana tidak sebutkan pondok pesantren di mana terjadinya homoseksual, terjadinya lesbian dengan sebab apa? Orang tua yang enggan memperhatikan pada fase tamyiz ini. Nama bukunya berkaitan tentang ini yang harus dibaca oleh abah dan umma, yaitu tentang pendidikan jinsiyah. Apa itu pendidikan jinsiyah? Pendidikan seksual anak-anak usia dini dan remaja. Ini bagus bukunya. Dan insya Allah lain waktu nanti kita akan bahas buku ini. Kebanyakan anak-anak yang, mohon maaf, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, adanya lesbian dan homoseksual dan lain sebagainya, disebabkan orang tua yang enggan memperhatikan fase tamyiz ini, yang membiarkan anaknya tidur berduaan dengan kakaknya laki-laki dan adiknya perempuan. Begitu juga ya, mandi ke kamar mandi itu berdua-duaan. Ingat, kalau sudah usia tamyiz ini benar-benar tidak boleh anak kita mandi bareng. Kemudian kalau ayahnya ingin memandikan anak perempuannya, harus mengenakan atau pakai baju ataupun pakai kain pada usia 7 tahun ini. Ya. Nah, kemudian anak-anak kita pada fase 7 tahun ini nggak boleh keluar mandi itu tanpa busana. Sudah biasakan ketika keluar dari kamar mandinya, dia sudah mengenakan pakaian yang tertutup yang tidak boleh terlihat oleh adiknya, kakaknya, dan orang tuanya. Enggan memperhatikan ini, orang tua akan kerepotan nanti ketika anak-anak pada usia balik. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika masuk ke kamar, kedua orang tuanya harus meminta izin. Diketuk dulu, tuk tuk tuk, assalamualaikum abah, uma, boleh ade masuk? Kalau diizinkan oleh kedua orang tuanya, anak ini boleh masuk. Tetapi kalau tidak diizinkan, tidak boleh anak kita masuk. Aktivitas orang tua dengan aktivitas anak itu berbeda. Ada hal-hal yang harus tidak boleh diperlihatkan oleh anak-anak. Karena kenapa? Karena menjadi perhatian hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pada usia tamyiz ini adalah dibiasakan untuk anak-anak mulai ibadah. Dimulai dari sholat. Anak laki-laki aja ke masjid. Bahkan Nabi SAW mengatakan salah satu pendidikan bagi kedua orang tua adalah untuk pendidikan sholat, ajak anaknya menuju masjid, menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibiasakan sholat pada usia tamyiz, yaitu 7 tahun. Bahkan kata Nabi SAW, "Fadribuhu asrosinin." Ketika nanti anak kita 10 tahun, anak kita enggak mau sholat, fadribuhu, pukul anak itu. Tetapi para ulama mengatakan ketika mukul yang pertama enggak boleh adalah memukul wajah. Kemudian yang kedua, Nabi mencontohkan kalau mukul adalah punggung, bagian yang keras. Tetapi memukulnya itu adalah untuk memberikan shock terapi, bukan pukulan untuk melukai. Bisa dipahami abah dan umah? Jangan sampai nanti pulang dari parenting, kata Ustaz Rahmat tuh, anak 10 tahun gak mau sholat dipukul. Aduh, repot nanti ya. Yang pukulannya pukulan mendidik, untuk memberikan shock terapi, bukan pukulan untuk melukai.
Kemudian Nabi SAW juga adalah menaruh cemeti di dinding ataupun tembok rumahnya Nabi SAW untuk memberikan shock terapi bagi anak-anak yang tidak mau beribadah kepada Allah, seakan-akan nanti mau dipecut. Padahal tidak untuk dipecut, hanyalah untuk memberikan shock terapi bagi anak-anak. Nah, pembiasan ibadah ini, pendidikan jinsiyah ini, batasan-batasan mana antara laki dan perempuan sudah dikenalkan, sehingga nanti pada usia balighah orang tua tidak kerepotan tentang masalah anak-anak menggunakan jilbab untuk pembiasaan ibadahnya. Karena kalau kita pembiasaan ibadahnya dimulai usia balighah, itu lebih sulit dibandingkan kalau kita mulainya di fase tamyiz. Nah, ini menjadi fase yang perhatian yang lebih besar bagi kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu adalah fase murahaqah. Fase murahaqah ini adalah fase persiapan baligh. Usianya adalah 10 sampai 14 tahun. Sekali lagi, yang ketiga adalah fase murahaqah, yaitu umurnya 10 sampai 14 tahun, yaitu adalah fase persiapan baligh dan akhir dari fase bermain dan perpindahan dari fase kanak-kanak menuju dewasa atau remaja. Fase ini adalah fase startup atau fase tancap gas. Karena fase ini merupakan fase percepatan pembelajaran untuk persiapan terakhir menuju fase pembebanan syariat atau taklif ketika memasuki usia baligh. Ya. Jadi ini adalah startup. Kalau memperhatikan fase murahaqah ini adalah lebih mudah nanti anak-anak ketika melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan batasan-batasan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah fase baligh. Ya, usia baligh ini perkiraan dimulai dari 14 tahun. Fase ini merupakan fase permulaan seseorang anak menjadi seorang yang telah dewasa dan kedudukan sama dalam syariat sebagaimana kedudukan orang dewasa. Dalam arti sudah ada beban syariat. Kalau tidak mau menjalankan ibadah terkena dosa. Anak yang tidak mau menjalankan ibadah, kewajiban-kewajiban, mendapatkan dosa, dosanya anak itu akan mengalir juga kepada kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Maka jangan diremehkan tentang dosa anak-anak ketika meninggalkan syariat Islam. Orang tua ketika anaknya baligh, pede aja, percaya diri aja, nyaman aja kalau anaknya tidak mau sholat. Dosa anak itu akan mengalir kepada kedua orang tua yang masih hidup atau meninggal dunia. Nabi mengatakan, man sana sunatan fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha min ba'diha. Barang siapa melakukan amalan kebaikan, maka seperti mata rantai yang tidak akan terputus-putus. Anak kita baca Al-Quran mendapatkan pahala, mengalir pahala tersebut kepada orang tua yang masih hidup ataupun meninggal dunia. Anak kita sholat, pahalanya akan mengalir kepada orang tua yang masih hidup ataupun meninggal dunia. Anak yang suka bersedekah, berinfak di jalan Allah, pahalanya akan mengalir juga kepada orang tua yang masih hidup ataupun meninggal dunia. Ditambah lagi hadis Nabi, idza mata ibni adam inqata amaluhu faqad salasa. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia,
Hanya 3 yang dapat menyelamatkan: sedekah jariyah, al-ilmu yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah. Yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Saya bilang tadi, anak itu tidak akan bisa beribadah yang baik kalau tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Anak itu tidak akan bisa sholat ke masjid kalau tidak dididik sama orang tuanya dengan pendidikan agama yang baik. Orang tua tidak akan mendapatkan investasi pahala yang selalu mengalir kepada kedua orang tua yang masih hidup atau meninggal dunia kalau anaknya lari dari agama. Kalau anaknya jauh dari agama. Lebih baik kita bersusah-susah dari sekarang untuk mendidik anak dari fase tamyiz ini daripada nanti kita bersusah-susah payah ketika anak kita sudah balik, ketika anak kita sudah dewasa, ketika anak kita sudah remaja, tidak mau menjalankan ibadah. Ruginya sangat rugi. Kita bisa memberikan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Anak kita pengen ini, kita belikan. Anak ini pengen ini, kita belikan. Tetapi itu hanyalah semu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kita ingin yang kita berikan kepada anak-anak kita ada hasilnya yang akan nanti kita bawa ketika Allah wafatkan kita. Kemudian takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi, man sana sayi'atan falahu ajruha min ba'diha. Begitu juga sebaliknya, anak-anak kita yang selalu melakukan dosa dan maksiat kepada Allah akan mengalir dosanya kepada orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang meninggal dunia. Salah satu dosen, ya dokter dan profesor itu ngaji Al-Quran dengan saya. Ya, anak punya kelas dekat Universitas UIN ini di Ciputat, itu ada profesor dan dokter. Anak mengisi parenting ketika itu online. Ya, profesor dan dokternya kalau ikut. Ketika anak bahas tentang masalah Al-Quran, didik anak dengan Al-Quran. Ya, kemudian setelah parenting itu dia telepon anak sambil nangis-nangis. Ustadz, yang anak pada hari ini yang anak sudah dapat, anak insya Allah anak berikan apapun yang kebaikan buat anak-anak kita. Tetapi anak yang berikan kepada anak-anak hanyalah sebatas dunia. Anak-anak yang 1, 2, 3 anak berikan rumah, berkeluarga semuanya anak berikan rumah. Gak punya kendaraan, anak berikan kendaraan. Ya, ingin sesuatu anak berikan. Tetapi anak ingin apa yang dikatakan oleh Ustadz, ketika anak wafat diwafatkan oleh Allah, jariyah yang akan mengalir pahalanya untuk saya, baik saya masih hidup ataupun meninggal dunia. Dan anak malu ketika anak sudah menjadi profesor dan doktor, anak baca Al-Fatihah pun tidak mampu, anak membaca Al-Quran pun tidak mampu, anak membaca Iqra aja masih terbata-bata. Tetapi anak sekarang baru melek bahwa pendidikan agama itu adalah yang dapat menyelamatkan kita. Usia kita sudah berapa tahun sekarang? Mungkin kita sekarang usia kita sudah 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Apa yang harus kita bawa? Kalau bukan anak-anak kita, salah satu sebabnya adalah menyelamatkan kedua orang tuanya. Jangan sampai anak kita tumbuh kembang tetapi bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa, dan dosanya itu mengalir kepada orang tuanya yang masih hidup ataupun orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ketika di alam kubur, orang tuanya sangat membutuhkan doa
dari anak-anaknya, tetapi tidak sedikit pun terucap dari anak-anaknya untuk mendoakan anak. Jangankan mendoakan, ibadah sholat aja nggak mau. Karena kenapa? Karena meninggalkan fase perkembangan anak dari fase at-tufulah, tamyiz, kemudian murahaqah, dan fase balik. 4 fase perkembangan ini lebih baik kita capek-capek dari sekarang, susah-susah dari sekarang, daripada nanti kalau sudah ada beban syariat, anak-anak kita menjauhkan dari agama Islam, tidak mau beribadah kepada Allah, yang ujung-ujungnya adalah dosa. Dosa itu mengalir kepada orang tuanya yang masih hidup atau meninggal dunia. Ini menjadi perhatian kita. Kasihan sekali ketika anak-anak kita tumbuh, Masya Allah. Kita kalau bicara masalah anak, gak habis-habisnya. Terkadang kita punya anak 1, 2, 4 dan lain sebagainya. Susah sekali untuk diajak sholatnya. Ayahnya sampai marah-marah, ibunya sampai marah-marah, sampai bingung bagaimana nih anak kok gak mau sholat. Kok anak-anak gak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena telatnya pendidikan agama dari usia dini, mengabaikan dari perkembangan fase anak. Ya, at-tufulah, tamyiz, murahaqah, dan balik. Kemudian yang selanjutnya, Aba dan Umma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mensyaratkan sinyal bahwasanya pada usia balik adalah masa transisi, peralihan masa kanak-kanak ke masa dewasa, dan ketidakpastian sikap, masa yang penuh topan dan badai, sangat rentan untuk tergelincir kepada perilaku yang tidak baik. Ya, banyak sekali ya kasus-kasus, yaitu curanmor, kasus narkoba, kasus pembegalan, ya kasus perzinahan, yang rata-rata usianya adalah usia SMP atau usia balik. Konvoy dengan teman-temannya sambil membawa celurit, sambil membawa parang, tega menyakiti saudaranya. Kebanyakan rata-rata adalah usia balik. Dan belum lama anak tarik-tarikan sama pencuri. Anak lagi sholat maghrib. Motor kan ada alarmnya nih, motor ya. Pakai alarm tuh kalau misalkan itu ketahuan ya, bunyi alarmnya. Bunyi kan. Nah, pas bunyi udah langsung sontak anak batalkan. Alhamdulillah itu bukan lagi imam, jadi makmum. Anak batalkan, lagi didorong. Yang satu anaknya mungkin masih SD, masih kecil. Yang dorong itu usia SMP. Ya, di bawah yang akhirnya enggak. Anak tarik sambil tarik-tarikan. Akhirnya motornya jatuh, anak jatuh. Akhirnya tuh temannya yang sudah di depan gerbang masjid langsung kabur. Usianya sekitar SMP, masih kecil. Dan masih banyak kasus-kasus yang lainnya. Karena kenapa? Karena mereka ini masa transisi. Kalau diisi dengan pendidikan agama yang baik, insya Allah terarah. Karena anak itu tergantung kitanya, tergantung orang tuanya. Anak ini ingin menjadi air yang keruh, menjadi keruh. Anak ini diisi menjadi air yang bersih, menjadi bersih. Maka sekali lagi hadir orang tua dan perhatikan tentang fase balik ini.
Kemudian yang selanjutnya, psikis usia balik. Anak usia balik merasa dirinya telah dewasa, padahal belum dewasa. Namun secara kepribadian, dia belum matang sama sekali. Begitu pula pola pikirnya belum matang, belum terbilang mapan. Kadang letupan emosinya lebih mengedepankan. Maka tadi saya bilang sudah mencuri, curang mal, begal, dan lain sebagainya. Ya, karena kenapa? Karena letupan emosi lebih besar. Karena itu pada masa usia balik ini sering dijumpai anak remaja yang mudah tersinggung sedikit, tawuran dan lain sebagainya. Anak sekolah nggak tuntas-tuntas, sampai sekarang masih tawuran terus. Ya, anak mendapati kasus di Bogor. Ya, sampai orang tuanya itu ke kantor anak. Saat ini bagaimana mengatasi anak-anak kok tawuran? Ya, kemudian terjadi kasus sampai anak mendapati kasus itu anak SMP yang tertancap celurit dari pipinya sampai tenggorokannya, sampai meninggal dunia, dimandikan sampai dikuburkan, celuritnya masih berada, tidak dilepas. Anak usia SMP. Anak sangat luar biasa. Begitu kecewanya kepada lembaga pendidikan tersebut. Karena kenapa? Mengabaikan tentang hal ini. Yang akhirnya anak berdiskusi dan lain sebagainya, ini harus dibina. Hal seperti ini, pendidikan karakter harus ditumbuhkan. Pendidikan agama di sekolah harus ditumbuhkan. Bagaimana bisa untuk membentuk karakter yang baik di sekolah kalau pelajaran agamanya itu hanya 2 jam dalam sepekan? Kalau guru agamanya masuk, kalau nggak masuk, belajar apa? Sedangkan untuk membentuk karakter, akhlak dan adab, tidak dengan yang lain kecuali dengan pendidikan agama. Maka saya bilang abah dan umma, kalau memilih sekolah, pilihlah sekolah yang pendidikan agamanya yang lebih banyak muatan kurikulumnya, agar di situ pendidikan agama untuk membentuk karakter dan akhlak anak bisa terbentuk. Kemudian yang kedua, lihatlah siapa gurunya. Lihat rekodnya seperti apa gurunya. Harus ditanya satu persatu, detail dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena itu salah satu tanggung jawab. Juga orang tua memberikan pendidikan yang terbaik di luar dari rumahnya. Yaitu yang selanjutnya adalah rentan rasa frustasi, putus asa, suka menentang, melakukan perlawanan, kabur dari rumah, kabur dari pondok pesantren, dan coba-coba ke arah yang negatif. Ya, pembegalan. Kemudian yang selanjutnya tawuran, mencuri dan lain sebagainya. Ini psikis usia balik. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang pendidikan fikih seksual untuk usia balik. Pada fase balik matangnya organ seksual, usia sudah mencapai 15 tahun, suka lawan jenis, kenalkan fikih seksual agar tidak jatuh pada penyimpangan seksual. Saya bilang tadi, ya, berikan batasan-batasan. Ya, nggak boleh yang pertama yang namanya pacaran. Pacaran itu boleh kalau sudah menikah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenalkan dengan batasan mahramnya. Nggak boleh ketika pulang sekolah boncengan dengan teman perempuannya, teman perempuan boncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sudah kita kenalkan tentang itu. Kemudian kalau misalkan bermain, anak-anak perempuan kita nggak boleh sampai pulang di malam hari. Kalau anak perempuan kita bermain, kenali siapa temannya, laki-laki atau perempuan.
Kemudian yang kedua, akhlak temannya bagaimana? Baik atau tidak? Nah, itu harus benar-benar harus melihat, ya, karena kata Nabi, almar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Agama seorang itu tergantung dengan agama temannya. Kalau berteman kita dengan tukang arang, insya Allah kebagian cemongnya, hitamnya. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita kebagian wanginya. Kalau kita berteman dengan teman-teman buruk, ya pasti teman-teman kita pun akan mengikuti teman-teman kita yang buruk, teman-teman anak kita. Nah, ini orang tua harus kenali siapa teman anak-anak kita dan harus memberikan batasan-batasan agar tidak melanggar syariat Islam. Naudzubillah kalau terjadi sampai penyimpangan seksual. Dan penelitian, anak selaku konsultan pendidikan, anak usia SMP, anak usia SMA, banyak sekali yang mereka ya hamil di luar nikah. Dengan sebab apa? Kok bisa terjadi seperti itu? Disebabkan karena orang tua tidak memberikan batasan-batasan bagi anak. Dan ingat, sekarang ini anak-anak usia balik, ya, untuk ahwat, kebanyakan usia kelas 5 dan kelas 6 sudah balik. Kelas 5 dan kelas 6 sudah balik. Rata-rata untuk kalau ahwat. Ya, karena anak punya sekolah itu anak kelas 5 SD itu anak-anak sudah datang yang namanya haid. Kemudian anak laki-laki, kapan dinilainya anak ini sudah balik laki-laki? Salah satu cirinya adalah kalau sudah tumbuh buah apa nama ini? Ya, jakun. Itu yang pertama, ciri-ciri kalau anak laki-laki sudah balik. Yang kedua, ihtilam. Mimpi basah. Kalau anak kita sudah ihtilam mimpi basah, itu segera tuh. Ya, segera benar-benar lebih ketat lagi tuh untuk bimbingan syariat Islamnya. Karena dia sudah ada beban syariat. Kemudian yang ketiga, ya, diperkirakan oleh para ulama, anak laki-laki yang balik itu adalah usianya 15 tahun. Berarti 15 tahun umur berapa? 15 tahun. SMP berapa? Kelas SMP? Iya. Tetapi ada juga kelas 6 anak laki-laki sudah ihtilam. Sudah mimpi basah. Ada juga kelas 6 SD sudah pada taraf balik. Nah, itu ya. Nah, ini menjadi perhatian kita ya. Kalau ada di antara anak-anak kita yang sudah jatuh pada usia balik. Dan kemudian Syekh bin Baz berkata, sebab hancurnya generasi balik adalah enggannya orang tua mendidik dengan pendidikan agama, terutama adalah pendidikan tauhid dan akhlak. Sekali lagi, Syekh bin Baz berkata, sebab hancurnya generasi balik adalah enggannya orang tua mendidik dengan pendidikan agama, terutama pendidikan tauhid dan akhlak. Maka orang tua harus hadir untuk pendidikan anak-anaknya. Hadirnya peran orang tua dalam mendidik berpengaruh besar pada pendidikan anak usia balik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan ya, dan kita sekarang kita buka sesi untuk tanya jawab. Ya, fadhil. Ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah untuk materi saat ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
yang baik dan kurang baik. Nah, bagaimana kita menyikapi terhadap anak kita untuk teman yang tidak baik, apakah dijauh dia atau yang kedua terkait dengan yang sudah balik gitu ya. Kadang juga sudah mulai mengenal ini loh jenis gitu ya. Ada juga kalau bermain dengan sesama jenis itu kan, apalagi zaman sekarang itu kan ada risiko yang residivis. Betul. Bagaimana kita? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah pertanyaannya, dua pertanyaan ini sangat bagus ya. Kita sebagai orang tua. Baik, yang pertama, bagaimanakah mengatasi teman anak-anak kita yang mungkin di luar sana pasti tidak semua temannya selalu baik, terus pasti juga ada akhlak teman anak kita yang kurang baik. Dan jika ada teman anak kita yang kurang baik, ya biasanya kalau anak-anak yang usia dini ya gitu ya, anak SD ataupun anak TK, yang dilakukan oleh orang tua adalah yang pertama adalah pengontrolan. Yang pertama ini pengontrolan. Pengontrolan maksudnya apa? Orang tua hadir untuk mengawasi anaknya. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah berikan sugesti bahwa kalau bermain itu harus ini, harus itu. Kalau misalkan ada temennya yang kurang baik dan lain sebagainya, ya kalau nggak bisa nasihati, lapor kepada orang tuanya. Kemudian cara yang ketiga adalah bermainnya di lingkungan rumah anak kita. Gitu. Misalkan bermain anak kita ini bertiga. Yang satu anak ini nggak baik akhlak dan adabnya. Karena kan apalagi sudah menjadi bestinya gitu kan. Tetapi bestinya ini kurang baik gitu kan. Itu nggak mungkin juga, apalagi kalau tetanggaan ya. Gitu pasti kan selalu bersosialisasi terus kan. Nah, maka yang dilakukan orang tua adalah panggil anaknya, kemudian bermain di lingkungan rumah kita. Sebelum bermain diberikan wasiat takwa dulu. Anak soleh, Ahmad, Budi, Tono, yang Tono ini gak baik akhlaknya. Kalau bermain yang pertama, ingat ya harus saling menyayangi. Ya, nggak boleh saling menyakiti. Kalau menyakiti temannya, Allah Maha tahu. Allah nanti nggak sayang kalau ada yang suka jahil, yang suka menyakiti temannya. Nah, Tono ini kita sudah tahu, pahami karakternya. Kalau bermain dia suka lepas tangan tuh, suka memukul, mendorong dan lain sebagainya. Ya ingat ya, yang ketiga tidak boleh pukul-pukul, tidak boleh tendang-tendang. Kalau suka pukul-pukul dan tendang-tendang nanti nggak disayang sama Allah. Kemudian yang keempat, nanti kalau ada yang suka pukul-pukul dan tendang-tendang, nanti bilang sama bunda ya, bunda ada di sini, nanti laporkan ya. Nah kalau misalkan terjadi ya sudah bermain tapi masih tetap memukul, dipanggil gitu, dikonseling, dinasehati. Tono kalau mau bermain dengan Budi ya besok syaratnya nggak boleh pukul-pukul. Tapi kalau misalkan pukul lagi nanti ya umatnya Budi lihat, nanti nggak boleh bermain dulu selama 3 hari. Gitu. Jangan dilepas di lingkungan kita sampai Tono ini yang akhlak dan adabnya kurang baik, karakternya kurang baik, menjadi anak yang soleh. Karena kenapa? Karena kita bentuk lingkungan yang baik buat Tono ini, sehingga kalau sudah berkarakter, nanti Tono di luar bermain sama anak kita, karakter yang baik itu akan terus tercipta. Karena kenapa? Kita yang membentuk karakter yang baik itu.
Cuma prosesnya nggak bisa instan, bertahap, berproses. Insya Allah pasti bisa. Nah itu yang sering kami lakukan untuk anak-anak yang usia TK, usia SD gitu. Bermainnya harus di lingkungan kita dulu gitu. Dan harus ada kesepakatan, harus ada yang namanya reward, penghargaan, dan ada juga yang disebut dengan punishment. Punishmentnya tadi salah satunya nggak boleh bermain selama 3 hari gitu. Biasanya itu pun hal yang sangat khawatir bagi anak-anak. Karena kenapa? Karena kalau udah bestie itu pasti pengen mainnya terus gitu kan, setiap harinya begitu. Nah itu caranya untuk mengatasi anak-anak, teman anak kita yang kurang baik akhlak adabnya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa Bu? Saya lupa. Iya, betul sekali. Nah, maka tadi saya bilang bahwasanya pendidikan jinsiah itu sangat penting. Pendidikan jinsiah itu adalah pendidikan seksual untuk anak-anak. Ya, kita kenalkan tentang batas-batasannya. Enggak boleh berlebihan juga dengan teman ya sesama jenisnya, misalkan laki-laki. Maka saya bilang, saya dapati kasus yang anak di pondok pesantren itu yang homo, ya salah satunya gitu. Di rumah itu selalu sekamar dan selalu mandi bareng sama ya saudaranya laki-laki. Ada juga yang selalu dia bermain sama teman laki-lakinya yang tidak ada batasan. Sekarang kan alhamdulillah ya, media sosial sangat berkembang. Ya, baik buruknya ada semuanya di situ. Ya, yang akhirnya ketika usia balik sudah matang semuanya, sudah mulai matang, sudah suka sama lawan jenis, yang akhirnya ada penyimpangan tentang hal itu. Nah, orang tua lambat tentang hal itu, dibawa ke pondok pesantren, karakter itu. Nah, kemudian dia mencari temannya, apa yang telah dipraktekkan di rumah ataupun temannya dahulu, karena enggan tentang itu. Gitu ya, maka di pondok pesantren karena kurangnya bimbingan dan perhatian gitu kan, mungkin karena banyak santrinya dan lain sebagainya, yang akhirnya ketika mandi sekamar mandi gitu kan, enggak diperhatikan tentang hal itu, akhirnya terjadi penyimpangan seksual itu. Maka saya bilang di pondok-pondok pesantren, maka anak buat yang namanya kurikulum pendidikan jinsiah, yang itu anak bagikan. Jadi kalau misalkan nanti ada yang disebut dengan masa ta'aruf ya, atau disebut juga masa orientasi siswa baru gitu kan, hal yang diberikan pembekalan anak sebelum masuk kegiatan belajar mengajar, ini kalau bisa pendidikan jinsiah ini selama 1 bulan. Berikan bimbingan secara ilmunya dan berikan bimbingan secara prakteknya. Sehingga anak-anak nanti, karena kan kalau misalkan yang namanya di pondok pesantren ataupun kita dimanapun, bukan hanya anak-anak itu cara kognitifnya aja yang kita berikan. Oh, anak-anak belajar ini, mata pelajaran ini, nanti ujian seperti ini. Tapi kalau misalkan di pondok pesantren, hal yang harus perhatikan adalah sosialisasinya, muamalahnya. Kalau misalkan anak pulang dari pondok pesantren, gak ditanya, kamu nilai bahasa Arabnya berapa? 100, gak tanya itu. Tetapi yang dilihat adalah akhlak dan adabnya. Kalau ada penyimpangan akhlak dan adab, salah satunya tadi suka sama lawan jenis, mau dia nilainya 100 bahasa Arabnya, Al-Qur'annya misalkan hafal 30 juz, ya itu tidak menyempitkan bahwasanya anak-anak ini menjadi anak yang soleh. Karena kenapa? Karena ada yang melanggar syariah. Nah ini pembekalan ini yang alhamdulillah ya. Tapi jangan kita beranggapan, oh saya takut nanti anak saya pondok pesantren nanti terjadi ini. Gak boleh juga. Ya, hal ini bisa terjadi baik di sekolah pondok pesantren sunnah ataupun tidak sunnah. Kita lihat kan kemarin di Gontor, dengarkan beritanya sampai terjadi pembunuhan, iya kan? Kenapa? Karena lalainya dari pendidikan jinsiah ini.
Di pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah yang bukannya pondok pesantren, penting adanya bimbingan konseling BK. Cuman yang paham berkaitan tentang pendidikan jinsiah ini, tahapan-tahapan perkembangan ini dari usia tubulah sampai balik, harus paham. Kalau nggak paham tentang ini percuma. Hanya sekedar kognitifnya aja, sehingga anak-anak itu nanti nggak akan berkarakter dan tidak akan terarah. Nah, kalau masuk pondok pesantren, tanya ada nggak bimbingan pendidikan jinsiahnya? Tanya itu, poin penting. Kalau kita ingin masukkan anak-anak kita pondok pesantren, itu. Nah, ya. Kemudian bagaimanakah caranya? Ya memang kalau misalkan anak-anak kita misalkan di rumah, diawali dari rumah, memang harus kita pisahkan sudah dari usianya tadi Pak. Tamyiz sudah dipisah tuh. Tidurnya antara laki-laki, ya sekalipun dia laki-laki sama laki-laki gak boleh sekamar, sudah dipisah. Apalagi dengan kakak ataupun adik perempuannya. Dimulai dari situ. Kemudian yang kedua, kalau di luar, yaitu adalah perhatikan temannya, batasan-batasan itu. Kemudian yang ketiga adalah lihat karakter teman-temannya, itu akhlaknya bagaimana, baik atau tidak. Kalau akhlaknya nggak baik, tadi panggil ke rumah, berikan bimbingan untuk itu. Kalau kita belum bisa mampu, ya bisa berkonsultasi dengan konsultan pendidikan, psikolog dan lain sebagainya. Sehingga tahapan-tahapan itu yang menjadi perhatian kita itu benar-benar cepat teratasi. Ya, karena sekali kita biarkan tentang hal itu, ya itu akan menjadi kecanduan, menjadi habit. Hati-hati, itu penyakit. LGBT itu penyakit. Akan membentuk habit dan lingkungan. Akan berpengaruh. Nah, maka kita dimulai dari pendidikan keluarga untuk anak-anak. Pakemnya di situ aja dulu. Kalau di situ kita sudah ada batasan-batasan itu, kemudian kalau anak kita mandi juga benar-benar nggak boleh sembarangan. Kadang-kadang kan kalau usia TK, usia 7 tahun ataupun SD kelas 1 ya, 7 tahun itu, kadang-kadang kalau mandi tanpa busana dibiarkan aja sama orang tua. Lari ke sana, kemudian menjadikan bahan candaan antara adik dan kakaknya, nggak boleh. Apalagi ditambah sekarang adalah media sosial yang nggak bijak. Jadi anak-anak itu dewasa sebelum waktunya, yang akhirnya dia coba-coba pengaruh media sosial. Yang kedua adalah enggannya orang tua memberikan pendidikan jinsiah, batas-batasan itu, ya udah cepat banget hal yang seperti itu. Hal-hal seperti ini menjadi perhatian ya, dan bagus Pak pertanyaannya. Jadi dimulai dari rumah, jaga batas-batasan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan bermain untuk anak-anak. Yang ketiga adalah jangan merasa aman kalau anak kita sudah menuntut ilmu di sekolah. Itu pun harus menjadi perhatian kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, naam. Ya. Iya, silakan. Kalau Allah ya. Ya, silakan Abu. Abu bunyi dulu. Oh ya. Ya ada. Jadi ringkat dulu deh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam. Ya. Sudah Ibu? Tambah lagi suaminya. Shock terapi ya. Jika ada anak sudah dinasihati, namun suatu-suatu dia melanggar syariat, ada baiknya
memberikan ikram atau hukuman yang baik. Bagaimana itu untuk setiap fase-fasenya itu. Baik. Hukuman yang baik atau ikram ini. Baik, Masya Allah, pertanyaan juga mumtaz. Ya, pertanyaan bagus. Satu terakhir. Ya, dia 3 ya. Dia bukan. Ini apa kondisi putri kita sendiri yang sedang sakit, Ustaz. Terus kita menjaga putri kita di rumah sakit. Kebetulan putri kita pada saat itu sedang haid. Terus dia tidak bisa menggantikan airnya sendiri. Apakah boleh kita membantu menggantikan proses membalutnya segala macam itu? Baik. Sama Masya Allah. Baik, pertanyaan pertama, apakah seusia yang sama tingkat kematangan antara laki-laki dan perempuan itu sama? Jawabannya tentu berbeda. Sekali lagi, tentu jawabannya adalah berbeda. Kenapa? Ya, karena memang pendidikan anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sekali lagi, pendidikan anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ini pembahasannya panjang dan ini pun menjadi materi juga. Ya, parenting ini Masya Allah kalau kita dalami itu sangat luas dan penting sekali. Apa yang menyebabkan berbeda? Yang pertama adalah bahwasanya anak perempuan itu matang lebih awal dibandingkan dengan anak laki-laki. Ya, sekali lagi jawabannya anak perempuan tingkat kematangannya lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Nah, maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang bersabar mendidik satu anak perempuan, jaminannya adalah surga. Nah, kemudian yang kedua, Nabi juga mengatakan barang siapa yang bersabar mendidik 2 anak perempuan, maka jaminannya adalah surga. Para ulama mengatakan dan istifadah dari hadis ini, yang pertama adalah bahwa kematangan anak perempuan itu lebih awal dibandingkan dengan anak laki-laki. Yang kedua adalah balighnya. Ya, antara laki dan perempuan lebih cepat anak perempuan. Maka tadi saya bilang ya, anak kelas 4, anak kelas 5 dan kelas 6 terkadang mereka sudah datang haid balik. Kemudian yang ketiga adalah Allah berikan naluri keibuan pada anak-anak. Yang namanya ibu kira-kira kalau masalah urusan rumah, urusan anak, ya luar biasa. Dan itu biasanya sudah ditiru oleh anak-anak perempuan kita. Beda sama anak laki-laki. Usia SD bahkan ke kelas 1, 2, SMP masih main terus pinginnya. Tapi anak-anak yang usia SD, bahkan anak-anak kelas 2, sekarang kelas 2 SD, ya, karena di rumah anak itu punya kurikulum. Ada kurikulum yang namanya pendidikan di rumah. Jadi anak perempuan anak tuh, ya dia kalau diberikan tugas, anak perempuan anak, kemudian anak laki-laki anak berikan tugas. Anak laki-laki anak kelas 6, yang paling besar SD. Ya, kemudian yang ahwat ini kelas 2. Nah, tugasnya dikerjakan sangat baik anak perempuan anak. Tugasnya apa? Yang pertama adalah memandikan adiknya. Ya, memandikan adiknya. Dimandikan tuh adiknya sampai memakaikan baju. Kemudian yang kedua adalah menyapu dan mencuci piring. Cuman sebatas anak yang mampu. Kalau menyapu yang dia mampu. Jangan dalam luar suruh nyapu. Itu kurang ajar orang tuanya. Ya, yang mampu ini dalam rangka pendidikan, tanggung jawab. Nah, anak perempuan yang kelas 2, anak itu lebih patuh dan lebih
mempraktekkan apa-apa yang telah menjadi kesepakatan sama orang tuanya. Tapi kalau anak laki-laki agak sedikit membangkang dia. Ada sedikit membangkang karena dunianya berbeda. Nah, tetapi pada usia balik akan berputar arah. Yang maksud hadis tadi, barang siapa memiliki anak perempuan bersama satu perempuan dari surga, yang susahnya itu adalah berbalik. Kalau usia balik, terkadang pelanggaran-pelanggaran itu lebih banyak anak usia yang ahwat. Kalau usia yang balik untuk anak laki-laki itu lebih menurun. Karena banyak kasus yang telah anak tangani. Itu yang dia kabur dari rumahnya, kemudian yang ia pacaran sampai ia berzina. Kasus-kasus begini luar biasa. Kasus-kasus ini luar biasa yang datang ke anak, teng-tong ya anak, datang ke anak dan lain sebagainya. Ya, jadi titik perbedaan kematangannya di situ ya antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah hukuman, tahapan-tahapan hukuman ya, begitu ya. Di dalam Islam itu ada yang namanya thawab wa iqab. Thawab itu adalah penghargaan, reward. Kalau iqab itu adalah punishment atau hukuman. Thawab dan iqab itu telah diatur sama Rasulullah SAW. Penghargaan dan iqab atau punishment atau hukuman sudah diatur oleh Nabi SAW. Maka ketika memberikan punishment atau hukuman harus tahu tentang tahapannya. Jangan sampai yang hukuman yang diberikan untuk usia balik tetapi diberikannya yang pada usia tamyiz. Tidak boleh. Karena memberikan hukuman itu adalah sesuai dengan tahapannya. Yang sederhana untuk usia dini, ya usia tamyiz yang belum balik. Ya, yang usia tamyiz tidak boleh memberikan hukuman. Ya, salah satunya adalah dengan memberikan hukuman tadi. Ya, salah satunya adalah anak misalkan maju ke depan ya sambil mengangkat kakinya. Ya, pernah kita melihat itu ya. Yaitu ya, kemudian yang kedua diumumkan, oh Ahmad hari ini mencuri punya temannya. Teman-teman, ini Ahmad mencuri teman. Enggak boleh tuh. Ya, yang pertama cara menangani seperti itu, enggak boleh. Menangani permasalahan ataupun pelanggaran syariat yang dilakukan oleh anak kita. Diumumkan, kemudian dengan tadi memberikan hukumannya atau kakinya diangkat dan lain sebagainya, kemudian dipukul, kemudian dimarah-marahi yang berlebihan, tidak boleh. Memberikan hukuman pada usia dini itu kembali kepada hukuman yang jauh lebih mendidik lagi. Contoh, misalkan anak kita yang usia tamyiz tadi, misalkan dia melanggar syariat. Ya, salah satunya adalah dia tidak sholat. Kira-kira dia sudah ada kewajiban atau belum? Belum. Maka memberikan hukuman pun harus dengan porsinya. Apa itu? Salah satunya adalah kalau misalkan bisa dia menghafal mufradat, ya, mufradat kosa-kosa kata bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Yang kedua adalah dia datang ke masjid shaf yang paling pertama. Ya. Kemudian ataupun 10 menit sebelum adzan berkumandang dia sudah berada di masjid. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah minimalnya lagi dia adalah membersihkan ya tempat tidurnya. Ya, habis dia tidur, misalkan dia bersihkan ini, dia menyapu kan sudah bisa untuk anak, tapi sebatasnya dia itu aja, enggak jadi batasannya itu aja yang kita berikan. Ataupun menghafal ayat Al-Qur'an.
gitu, menghafal ayat Al-Qur'an. Hafalkan ayat ini karena adik ya tidak mau sholat. Karena pasalnya tafsir tamyiz. Nah, kemudian kalau usia baligh ya, usia baligh yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah yang pertama untuk memberikan hukumannya adalah lebih dari usia tamyiz, porsinya. Ya, porsinya. Kemudian yang selanjutnya, kalau masih berulang, ulang dan berulang, pertama diberikan ketegasan. Kalau berikan ketegasan masih belum juga, maka tadi cara yang paling terakhir adalah dengan pukulan yang mendidih. Berikan shock terapi. Gitu. Berikan shock terapi sambil berikan ketegasan. Itu cara yang terakhir ya untuk orang tua. Tapi kalau masih bisa, misalkan dia sholat shop yang pertama, kemudian misalkan dia adzan, kalau misalkan nggak ada muadzin tetapnya di masjid, kemudian dia menghafal Al-Quran misalkan ataupun menghafal hadis dan lain sebagainya. Cuman orang tuanya harus istiqomah kalau memberikan iqom, bukan hanya sekedar lisan. Kalau sekedar lisan, nanti kalau dia melakukan pelanggaran lagi, nanti dia akan berkata, oh ayahmu cuma bilang aja, tapi prakteknya enggak. Gitu. Jadi antara lisan kita dan praktek kita harus diterapkan. Nah, yang paling bagus itu adalah harus dibuat kesepakatan di rumah. Kalau enggak mau sholat, hukumannya ini. Kalau enggak ini, hukumannya ini. Jadi itu dia nanti kalau misalkan itu ada tuh ya tata tertibnya anak-anak, kalau ini hukum ini, sehingga anak-anak itu nanti akan melihat, oh iya kalau saya melakukan ini. Jadi anak-anak itu lebih enggan dia melakukan pelanggaran. Sekalipun dia melakukan pelanggaran karena sudah tertulis peraturannya, dan anak-anak itu biasanya lebih mau. Karena kenapa? Karena itu sudah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kan sebenarnya bukan hanya di rumah, tetapi yang Anda lakukan itu dari sekolah-sekolah. Jadi sebelum kita mengajar, ini guru-guru ada yang namanya manajemen kelas. Manajemen kelas itu salah satunya adalah yaitu dengan adanya kesepakatan kelas. Kalau pelanggaran ini hukumannya ini, pelanggaran itu ini. Jadi anak-anak itu bisa terkondisikan kondusif. Nah itu ya, itu yang dilakukan ya, wallahu alam. Baik, Abu, saya lupa tadi pertanyaannya. Boleh nggak seorang ayah membantu membersihkan darah bayinya yang sedang sakit? Yang sakit. Baik. Yang pertama adalah untuk sifatnya membersihkan. Ya, sifatnya membersihkan. Yang pertama itu adalah kalau memang tidak ada sama sekali istri antum, adik perempuan antum, saudara antum yang ahwat, boleh antum lakukan dengan catatan darurat. Itu ya. Kemudian sedarurat-daruratnya antum ya, itu tidak boleh langsung. Dalam arti itu sudah memang misalkan sudah berada di satu wadah gitu kan, yang memang itu sudah jauh ya dari anak antum. Itu gak jadi masalah. Gitu kalau darurat. Tapi insya Allah kalau sekarang ini insya Allah banyak. Kalau misalnya di rumah sakit masih banyak perawatnya. Ya. Kadang putri itu gak nyaman dengan orang lain. Maunya dengan apa kalau ada ibunya, mungkin sama ayahnya. Iya nggak apa-apa. Ya udah sama ayah gitu. Ya sudah sama ayah nggak apa-apa, tapi dibawa. Kayak gitu, dibawa gitu. Nggak jadi masalah seperti itu. Yang terpenting adalah tidak kontak langsung. Kalau kontak langsung itu nggak dibenarkan dalam syariat. Kemudian yang kedua, kalau masih ada perempuan ataupun akhwat yang masih bisa dikondisikan dengan perempuan, boleh darurat, tetapi nggak boleh kontak langsung. Syaratnya itu aja. Karena tadi pendidikan anak-anak tentang batasan-batasan itu memang sudah diterapkan, apalagi kalau anak sudah usia balik. Itu batasannya lebih ketat dibandingkan dengan usia tamyiz tadi. Bahkan anak perempuan kita, misalkan ada satu kamar mandi nih, ada satu kamar mandi, anak kita sudah ada yang sudah balik,
ataupun sudah dewasa anak perempuan nggak boleh keluar dari kamar mandi kecuali dia sudah berbusana. Maksudnya itu sudah pakai jilbab, sudah pakai pakaian gamis dan lain sebagainya. Tidak boleh kita keluar rumah dia misalkan cuma pakai anduknya aja, gitu. Nah itu nggak boleh. Anak-anak yang sudah balik ataupun sudah dewasa, dia harus sudah berbusana. Ya, busana mesti sudah pakai gamisnya, sudah pakai jilbabnya. Karena kenapa? Karena itu adalah rutinitas keseharian. Ya, kalau sudah diberikan kelonggaran sehingga ketika dia ketemu dengan lawan jenisnya tidak bisa membedakan. Karena kenapa? Karena sudah kebiasaan dengan habit tadi di lingkungan rumah. Tapi kalau sudah dibiasakan itu pasti insya Allah pasti di luar sana itu dia lebih menjaga lagi tentang batasan-batasannya. Tapi kalau rumah kendor itu pasti ada kendornya nanti ketika di luar rumah. Nah itu kebanyakan yang suka pacaran, yang suka tidak menjaga batasan-batasan, salah satunya lingkungan di rumah yang tidak bisa membatasi. Wallahu a'lam bishawab. Rasanya memang nggak cukup ya waktunya, tapi qadarullah karena waktunya sangat terbatas, ya mudah-mudahan nanti pekan selanjutnya kita kembali lanjutkan ya tentang parenting dengan tema yang berbeda ya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Kesimpulannya adalah pada parenting pagi hari ini kenali tentang fase perkembangan anak. Satu dari fase at-tufula, yang kedua adalah fase tamyiz, yang ketiga murahaqah, kemudian adalah yang terakhir fase balik. Orang tua yang perhatikan 4 fase perkembangan ini, insya Allah tidak susah payah ketika anak-anaknya sudah fase balik ataupun dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu